Waalaikumsalam. Apa kabar anak ibu semua hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Siapa yang nggak datang hari ini? Kok dikit kali? Nggak tahu Bu. Kok nggak tahu? Ketua kelasnya siapa yang datang hari ini? Saya Bu. Ibu nanya yang nggak datang siapa? Kok Eh, nggak hadir 3 orang semuanya? Yang lain mungkin ada yang sakit ataupun ada yang berlibur Bu. Kurang tahu Bu. Oh iya ya, di musim pandemi kayak gini. Banyak yang nggak datang, banyak yang sakit nggak apa-apa lah ya. Anak ibu juga yang hadir di sini itu, tolong jaga kesehatan anda semua supaya tidak terjangkit virus yang lagi menyebar sekarang. Anak ibu paham? Paham Bu. Alhamdulillah. Ingat ya, jangan main terlalu panas, jangan eh, berinteraksi dengan orang lain dulu. Lagi social distancing kan sekarang. Ya Bu. Iya, siapa yang mendekat ibu? Saya Bu. Saya ketua kelas di sini Bu. Oh iya, Wawan ya, makasih ya Wawan ya. Sama-sama Bu. Oke. Karena hari ini banyak yang nggak hadir kan, otomatis pasti pembelajaran kita siang ini tuh agak kurang efektif kan. Jadi gimana kalau pembelajaran kita pada siang hari ini itu kita lalui pakai diskusi aja, gimana? Mau? Boleh Bu. Mau. Oke, kita diskusi aja ya. Iya Bu. Jadi, tapi iya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya itu kita awali dulu dengan membaca doa terlebih dahulu. Anak itu mau? Mau. Ya. Ketua kelas saya, pimpin, tolong pimpin doanya. Siap Bu. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, karena kita udah baca doa, berarti mari kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini. Jadi kalau udah berdoa, semoga pelajaran yang buka siang hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Oke, pada untuk kesempatan siang hari ini kita atau ibu atau kita semua lah ya akan membahas tentang kepercayaan diri. Nah, menurut anak ibu semua, percaya diri itu apa sih? Saya Bu, Iya, email coba apa? menurut saya kepercayaan diri itu kita harus mempercayai kemampuan diri kita sendiri. Oke, menurut email kepercayaan diri itu kita harus percaya pada diri kita sendiri. Iya, ibu berdiri ya, apa ya? Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya mengenai kepercayaan diri? Siapa lagi? Coba Rasti. Menurut Rasti kepercayaan diri itu apa? Kalau menurut saya Bu, berani menerima penolakan orang lain. Oke, menurut Rasti orang yang percaya diri itu orang yang berani menerima penolakan dari orang lain. Betul. Nah, menurut ketua kelas lagi nih ha, menurut ketua kelas kepercayaan diri itu seperti apa sih? Mampu mengontrol diri Bu. Oke, orang yang percaya diri berarti orang yang mampu untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, benar semua apa yang tadi dikatakan oleh anak ibu semua bahwa percayaan diri itu adalah seperti yang dikatakan oleh anak ibu tadi. Yang pertama, percayaan diri sendiri, kemudian mampu mengontrol diri, kemudian memahami kemampuan diri dan segala macamnya. Nah, menurut yang ibu dapat, kepercayaan diri itu memiliki beberapa karakteristiknya. Karakteristiknya itu pertama itu dia itu paham potensi dalam dirinya itu. Paham potensi maksudnya itu, oh saya itu punya kelebihan, misalnya walaupun saya nggak pintar di matematika, tapi saya pintar kok di bahasa, saya bisa jadi penyair, saya bisa jadi baca puisi dan lain sebagainya.
Kalau menurut saya Bu, manfaat orang yang percaya diri itu salah satunya adalah dia tidak merasa terhindari dari kawannya atau tidak merasa malu dengan kemampuan dirinya. Dia tetap percaya akan kemampuan dirinya, tetap mengasah kemampuan dirinya. Menurut saya begitu Bu. Oke. Menurut Wawan, misalnya ketua kelas, kalau misalnya manfaat orang yang percaya diri itu adalah ketika dia diejek, dia nggak akan marah karena dia punya kelebihan. Gitu, seperti itu Wawan? Iya Bu, dia tidak akan malu Bu. Ya, seperti itu. Nah, perlu anak-anak diketahui bahwa setiap orang itu punya kelebihan. Nah, dan juga setiap orang itu juga punya kekurangan. Namun kekurangan itu bisa ditutupi dengan kelebihan yang kita punya apabila kita mampu untuk menggali kelebihan atau potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Nah, ini menanya dulu sama Rasti. Menurut Rasti kelebihan dalam diri Rasti itu apa? Apa? Kalau menurut saya bisa menggambar, Ya, bisa menggambar lagi. menyanyi. Oke, berarti Rasti itu lebih ke sastra ya, bisa gambar, menyanyi. Nah, kalau kekurangan Rasti sendiri apa menurut Rasti? Saya kekurangan saja yaitu di pelajaran matematika. Oke, Rasti nggak bisa di pelajaran matematika, tapi Rasti bisa di bahasa. Dia bisa menggambar, bisa menyanyi, bagus. Berarti Rasti harus kembangkan potensi Rasti yaitu bisa menggambar, bisa menyanyi tadi. Bisa? Bisa Bu. Oke, kita nanya lagi yang di email. Menurut email, kekurangan email itu apa sih? Saya tidak memahami tentang pelajaran bahasa Inggris. Juga Oke, iya lagi. tidak bisa menggambar. Saja Bu. Oke, email nggak bisa menggambar dan nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kalau kelebihan dari email sendiri itu apa? Saya pandai pelajaran matematika dan IPA. Oke, email pandai matematika dan IPA. Berarti kebalikan dari Rasti ya. Email bisa matematika, Rasti nggak bisa. Jadi bisa klop. Berarti nanti kalau misalnya dapat bisa tukeran kayak gitu ya. Nah, dari kekurangan email tadi bisa ditutupi dengan kelebihan email. Udah bisa mempertinggi nilai-nilai email di IPA tadi. Kemudian email juga bisa mengembangkan nanti kalau misalnya email kuliah bisa mengambil jurusan sesuai dengan kemampuan email tadi. Bisa? Bisa Bu. Oke, kita nanya sama Wawan lagi, sang ketua kelas ya. Oke, kita nanya sama Wawan. Kelebihan benar Wawan, kekurangan Wawan itu apa? Kekurangan dalam kali-kalian Bu. Oke, matematika juga ya dalam perkalian. Lagi ada lagi nggak? Dalam menggambar juga kurang, dalam menari dan bernyanyi juga kurang Bu. Oke, gambar, nyanyi, matematika nggak bisa. Nah, tapi kelebihan dari Wawan sendiri itu apa? Saya hebat di bidang sains Bu. Wow, udah hebat di bidang sains. Kalau Wawan hebat di bidang sains, apakah Wawan udah pernah melakukan percobaan-percobaan atau seperti segala macamnya di bidang-bidang sains kayak gitu? Kalau untuk percobaan saya belum pernah Bu, tapi saya melebihkan diri ke pengetahuan alam seperti pengetahuan tentang serangga, tentang hewan dan tentang manusia Bu. Oke, berarti Wawan memperkaya diri dengan pengetahuan mengenai makhluk hidup ya. Iya, Berarti Bu. Wawan itu minat jadi dokter kayaknya ya. Amin, mudah-mudahan aja Bu. Amin. Maaf ya kalau suara ibu agak gini, ibu lagi agak batuk. Nah, karena ibu udah menjabarkan kelebihan dan kekurangan ibu, juga nanti kalau misalnya ada waktu anak ibu ini bisa datang ke ibu untuk konseling karir. Nanti ibu bisa bantu anak ibu untuk mengarahkan anak ibu ke karir masa depan anak ibu, punya mau kerja apa atau kuliah apa dan kayak gitu ya. Nanti datang aja ke ibu nggak apa-apa kok. Baik Bu, tapi kapan waktunya Bu? Bebas anak ibu kapan datang kapan aja. Kalau misalnya lagi istirahat atau misalnya nanti udah hampir lagi ada jam kosong, banyak anak ibu bisa datang ke ruangan ibu, bisa ya? Ya, Bu. Bisa Bu. Oke, kita yang selanjutnya ya, kita bahas yang selanjutnya yaitu, nah, cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kadang-kadang ada orang yang nggak tahu, aduh, aku itu nggak percaya diri, tapi aku nggak tahu gimana caranya kayak gitu kan.
Dari diri sendiri, Bu. Dari diri sendiri. Berarti dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita, itu akan menghasilkan perilaku kita ke depannya ya. Ya, Dan Bu. kalau misalnya kita memandang diri kita lemah, nanti ujung-ujungnya Kita lemah. kita lemah kayak gitu. Kita memandang diri kita bodoh, ujung-ujungnya kita bodoh gitu kan. Berarti bagaimana cara kita memandang diri? Berarti itu tergantung bagaimana mindset kita atau pemikiran kita tentang diri kita sendiri. Jadi Ibu tekankan bahwa hal utama agar anak-anak ibu itu bisa percaya diri itu adalah tadi berubah mindset diri, ya? Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, ubah mindset diri. Kemudian yang selanjutnya itu berhenti berpikir apa yang orang lain itu pikirkan tentang kita. Contohnya orang biasanya kalau tadi Rasti kan tadi kurang di matematika. Apa yang Rasti pikirkan sama omongan orang tentang kurang Rasti itu? Orang-orang suka menjelekkan saya tentang perkalian, Bu. Iya ya. Jadi kamu itu nggak bisa ya matematika kayak gitu pasti dijejek kan? Ya, Bu. Nah kalau Iqbal sendiri itu, kalau Iqbal sendiri biasanya tuh kayak mana sih di omongan orang tentang kurang Iqbal gitu? Saya suka diejek saat menggambar, Bu, karena gambar saya jelek. Iya diejek ya. Tapi respon kalian pas diejek itu apa sih? Saya tidak peduli. Tidak peduli. Kalau awal sendiri kalau lagi diejek responnya kayak mana? Memukul, Bu. Mukul ya lo, nggak boleh loh. Boleh mukul, tapi harus tunjukkan kelebihan kita nantinya. Bisa ya? Nggak Bisa. boleh mukul, nggak ya? Baik, Bu. Nah yang selanjutnya itu selain kita berhenti apa yang dipikirkan orang lain, yaitu pandang diri kita sendiri secara positif. Seperti Ibu bilang tadi, peduli amat sama omongan orang, tapi pikirkan apa tujuan kita. Saya bisa kok di bidang ini, saya bisa kok di bidang ini walaupun saya lemah di bidang ini kayak gitu. Peduli amat sama omongan mereka. Kemudian yang paling penting adalah agar kita percaya diri kita naik, kita harus terima sama kritikan, sama saran dari orang lain. Karena terkadang ada orang yang nggak terima. Pasti misalnya contoh ya, Ti. Ya, Bu. Pasti kamu kan nggak bisa matematika. Coba kamu belajar kayak ini. Tapi ujung-ujungnya sih kan tersinggung, marah, dan ujung-ujungnya merasa rendah diri kayak gitu kan. Kemudian email. Kamu ini gambar kamu jelek, kenapa kamu nggak coba ke hal-hal yang lain? Ujung-ujungnya email, marah kayak gitu. Jangan. Tapi jadikan saran dari orang lain itu sebagai pecutan atau cambuk untuk kita untuk maju. Tapi itu saran ya, bukan ejekan dari orang, tapi saran. Ya, Bu. Nah, Ibu punya video yang menceritakan tentang bagaimana orang yang kepercayaan dirinya rendah, tapi bisa dia mampu dia meningkatkan. Contohnya ya, videonya. Oke, nonton videonya. Bosan? Baiklah, kalau untuk contohnya itu Ibu ada video yang menggambarkan tentang orang yang tidak percaya diri, tapi dia bisa meningkatkannya dengan potensi yang dalam dirinya itu. Coba nanti Ibu lihat ya, karena kita nggak jadi fokus, kita nonton dari laptop aja ya. Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Gak apa ya Resti, Mel. Nggak apa-apa, Bu. Oke, nonton ya, kita di tengah-tengah aja nih ha. Aku Jenny, dan aku akan menceritakan keadaanku. Aku akan memberitahumu secara langsung, aku tidak cantik, atau lebih tepatnya, jelek. Itu bukan karena aku ingin diperhatikan, atau ingin dipuji, seperti, "Oh Jenny, kamu cantik sekali." Tidak ada orang waras yang memanggilku seperti itu. Di dalam undian genetik, seperti yang mereka katakan dalam kasus ini, aku tidak mewarisi genetik mereka. Orang tuaku cantik dan tampan, tidak ada yang tahu kenapa aku begini. Aku sepenuhnya sehat tanpa gangguan atau cacat. Hanya wajahku yang membuat orang kaget. Kakakku tampan seperti ayahku. Kamu tahu, aku senang memberitahumu. Aku terbiasa dengan bayanganku. Tapi sampai sekarang aku ingin memanggil pengusir setan setiap kali aku melihat diriku di cermin. Bagaimanapun juga itu tidak masalah.
hanya terasa lucu tentang itu. Bukannya menceritakan kisah dramatis yang penuh penderitaan. Tapi aku tidak selalu bisa menerima keadaanku seperti ini. Dapat dibayangkan aku telah mengumpulkan banyak kata motivasi dan hinaan. Apa yang bisa diterima orang jelek sepanjang hidupnya. Ketika aku masih kecil, itu sedikit lebih mudah untuk hidup seperti ini. Karena anak kecil tidak memperhatikan hal itu. Tapi aku masih ingat apa yang dilakukan ibuku. Ingat beberapa komentar yang mereka berikan padaku. Ketika aku dan ibu berada di taman bermain. Jauh lebih penting bagi seorang gadis untuk menjadi baik dan cantik daripada hanya sekedar baik. Dan ekspresi ibu menjadi jengkel. Orang tuaku selalu mendukungku. Mereka tidak pernah memanggilku cantik. Tapi mereka telah mengajariku untuk mengerti apa kelemahan dan kelebihanku. Ternyata sangat membantu dalam menerima kondisiku yang seperti ini. Dimulai ketika aku pergi ke sekolah. Kau tahu, temanku yang merupakan keajaiban. Karena aku masih belum punya teman. Lagi pula aku pikir aku memiliki kepribadian yang baik dan mereka suka berbicara denganku. Tetapi selalu ada manfaat lain dari berteman dengan orang sepertiku. Teman-temanku yang cantik tampak sangat menakjubkan dibanding denganku. Jadi itulah peran sosialku di sekolah. Teman yang jelek. Itu terdengar jelas lebih baik daripada terbuang, tetapi menjatuhkan harga dirimu. Saat aku remaja, awalnya aku juga menganggapnya serius. Aku lelah diejek terus-menerus mengenai penampilanku. Semua temanku tumbuh cantik. Dibandingkan dengan mereka, aku tampak seperti orang. Jelas aku tidak akan punya pacar. Semangatku hilang bagus dan tumbuh ideal. Aku mulai menggunakan make up. Awalnya ibu yang mengajariku bagaimana menggunakannya. Dengan harapan itu bisa membantu. Berkat dia aku terlihat stylish, tapi tetap mengerikan. Aku bahkan berpikir nanti saat aku dewasa, mungkin aku akan operasi plastik. Tapi itu bukan tipeku. Pertama, operasi plastik itu curang. Aku berpikir itu lebih mendebarkan untuk hidupmu dengan cara yang kamu buat. Dan dalam aku merasa baik dan menganggap hal ini sebagai hiburan. Karena untuk memperbaiki situasi ini tidak berhasil. Tak ada satupun yang tertarik denganku. Tapi aku selalu melakukan yang terbaik dan menganggap hal ini sebagai hiburan. Karena lebih mudah untuk bertahan hidup dengan tertawa daripada menderita. Suatu hari, seseorang memberiku julukan Jaiko. Karena kita tahu, dari beberapa sudut kita terlihat seperti kembar. Dan sejak saat itu, mereka mulai memanggilku seperti itu di sekolah. Entah kenapa aku pikir itu lucu, karena tampaknya tidak ada yang bermaksud menyinggungku dengan memanggilku seperti itu. Jadi aku putuskan untuk menjadikannya lelucon. Aku mulai berpakaian seperti Jaiko, bicara mirip Jaiko, tertawa seperti Jaiko, dan mereka selalu memberikan komentar baik. Saat karnaval, aku datang ke sekolah dengan berpakaian dan memakai riasan seperti Jaiko. Perlu kalian tahu, aku butuh banyak make up, tidak sia-sia. Aku perlahan mulai memenangkan hati teman-teman sekolah. Pelawak nomor 1 di sekolah. Oke, ibu udah nonton videonya? Udah, Bu. Udah ya. Ini Lesti gimana? Paham? Paham, Bu. Oke, karena ini Lesti paham, Wawa juga paham sama videonya? Paham, Bu. Oke, paham. Nah, kalau paham, ibu mau nanya, kesimpulan dari anak-anak ibu ini dari video yang ibu tontonkan tadi itu apa sih? Menurut saya, Bu, Oke, yang dulu apa? menurut saya kesimpulan cerita tadi, dia memiliki kekurangan yaitu jelek. Namun dia percaya bahwa dia memiliki kelebihan sehingga dia tidak malu saat dikata-katai oleh temannya atau diejek oleh temannya. Oke. Walaupun sempat dia depresi, namun tidak membuat dia sampai terpuruk. Bisa ulang lagi? Dia memiliki kekurangan, namun dia percaya bahwa dia memiliki kelebihan. Walaupun temannya mengejek dia jelek gimana gitu, tapi walaupun dia sempat depresi, namun ia dijepit, namun walaupun Oke, itu kesimpulan dari email. Kita coba kesimpulan dari Lesti lagi. Menurut Lesti kesimpulan dari video yang pertama itu apa sih? Ya Bu, setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Iya. Namun di setiap kekurangan itu pasti bisa ditutupi oleh potensi diri kita sendiri. Oke, setiap manusia punya kekurangan dan kekurangan tadi dia jelek, tapi dia bisa menutupinya dengan cara nggak malu gitu kan. Dia punya potensi buat bisa ngelawak kayak gitu kan. Tuh, betul ya Lesti bilang. Kita kawan lagi.
Menurut saya Bu, dukungan dari orang tua sangat membantu kita dalam meningkatkan percaya diri kita Bu. Jadi kita dukungan dari beberapa orang dapat meningkatkan kepercayaan diri kita apabila kita merasa diri kita ada kekurangan. Oke, dukungan dari orang di sekitar kita bisa mampu meningkatkan kemampuan diri kita juga. Betul yang dikatakan oleh Wawan, oleh email, oleh Rasti bahwa setiap orang punya kekurangan, juga punya kelebihan. Kemudian kita bisa mengurangi kekurangan kita itu apabila kita punya dukungan, tidak punya potensi gitu kan. Nah, karena Ibu udah menyimpulkan video tadi, Ibu punya permainan untuk anak Ibu. Mau bermain? Mau Bu? Oke, sekarang kita bermain ya. Ya Bu. Nah, udah bermain kan tadi kan? Udah Bu. Gimana permainan kita? Permainannya seru Seru. Bu. Oke, seru ya menurut Email. Kalau menurut Rasti, permainan kita tadi apa? Bisa mengekspresikan diri, Bu. Bisa mengekspresikan diri. Ya, betul. Kemudian ngomong lagi, permainan kita seperti apa sih tadi? Mampu mengurangi rasa kurang percaya diri Bu. Iya, betul. Dari permainan tadi kita bisa mengurangi rasa kurang percaya diri kita dengan cara mengekspresikan diri kita melalui gerakan, melalui kata-kata. Nah, karena Ibu udah mendengarkan penjelasan dari Ibu, udah juga bermain, udah nonton video, berarti udah selesai ya permainan kita hari ini. Ya. Intinya, udah selesai ya pelajaran kita hari ini. Jadi intinya itu, kalau kita merasa nggak percaya diri, kita harus ubah mindset kita. Kita keluarkan potensi-potensi dalam diri kita. Iya kan? Tadi seperti Ibu sampaikan di video, kemudian di permainan, kemudian di penjelasan. Betul tidak? Betul. Oke. Pasti udah bosan ya? Udah bosan, pasti udah mau istirahat, mau makan. Nah, Ya Bu, lapar. lapar ya? Belum sarapan tadi awal ya? Belum Bu. Udah ya, Bapak udah mau istirahat. Dan setelah ini makan ya, supaya Siap. kalian nggak sakit. Ingat pesan Ibu, jangan terlalu berinteraksi sama orang luar, jangan terlalu bermain keluar, dan kalau bisa stay at home, tetap diam di rumah ya. Ya Ya, Bu. Oke, karena pelajaran kita udah selesai pada siang hari ini, Ibu akan mengakhiri kegiatan kita siang hari ini. Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam menyampaikan penjelasan, dalam menyampaikan video atau ada kata-kata Ibu yang tidak menyenangkan. Ibu mohon maaf. Satu kata untuk kita semua, kita pasti bisa. Ikuti kata-kata Ibu. Kita pasti bisa. Ya. Ya, Dalam Bu. dalam diri kita. Oke, karena udah berakhir, sebentar lagi bel. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.